Hai, aku Grace Celsia Sepiner dari kelas RMIK 4A. Ini adalah tugas Hukum Kesehatan dan Etika Profesi. Selamat menyaksikan. Aku mau kasih satu contoh kasus yang viral banget di akhir tahun 2023 dan perkembangan kasusnya ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada April 2024. Kejadian ini atau malpraktek ini terjadi pada bulan November tahun 2023, tepatnya di Tasikmalaya. Ini videonya. Gimana? Sangat why banget kan beritanya? Ini penjelasan lebih lengkapnya. Malpraktek tersebut terjadi di Klinik Alifah Tasikmalaya, yang dimana bayi prematur yang baru lahir dengan bobot tubuh 1,5 kg dikeluarkan dari inkubator dan dijadikan model pemotretan newborn tanpa seizin orang tua bayi tersebut. Setelah itu, bayi itu langsung diizinkan pulang ke rumah, yang padahal bayi ini masih memerlukan perawatan yang intensif. Setelah beberapa hari di rumah, keadaan bayi ini mulai memburuk. Kemudian dibawa kembali ke klinik Alifah tersebut dan dinyatakan meninggal dunia. Baiklah, saya akan membacakan berita terkait video tersebut. Kuasa hukum korban dugaan malpraktek di Klinik Alifah, Taufik Rahman, mencium adanya proses kerja yang tidak beres yang dilakukan tim ad hoc Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dalam mengungkapkan kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan Taufik lantaran saat pihaknya meminta rekam medis korban dan ibunya kepada pihak dinas, hingga kini tidak mendapatkan jawaban. Tim kuasa hukum korban juga sempat meminta rekam medis kepada pihak Klinik Alifah, namun permintaan tersebut ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan Permenkes tahun 2022 dan ada beberapa dugaan lainnya. Baiklah, dari kasus tersebut kita dapat mengambil pembelajaran, yaitu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, terdapat dalam Bab 1 Pasal 2 yang menyatakan bagian B, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis. Bagian C, menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data rekam medis.
Terdapat juga di dalam bab 2, penyelenggaraan, yaitu bagian kelima kerahasiaan dengan pasal 32 yang berbunyi, isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia. Disclaimer, di sini saya tidak berpihak ke pihak manapun, melainkan hanya ingin menyampaikan informasi yang sudah tertulis. Bahwasanya, rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib dijaga keamanan, keutuhan, dan kerahasiaan, serta ketersediaan data rekam medis tersebut. Sehingga, setelah menerima pelayanan kesehatan, rekam medis harus segera langsung dilengkapi, dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Rekam medis tidak dapat diambil oleh pihak manapun, baik itu keluarga pasien sekalipun. Namun dalam kasus ini, pasien atau keluarga yang kepentingannya dirugikan atas tindakan tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan dapat mengadukan kepada majelis di bidang disiplin profesi. Dan rahasia kedokteran tersebut hanya dapat dibuka untuk kepentingan pasien untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atau hakim majelis. Permintaan tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Rahasia Kedokteran atau isi rekam medis, baru dapat dibuka bila diminta oleh hakim majelis. Sekian penjelasan dari saya, kurang atau lebihnya saya ucapkan terima kasih.